Lain musik ulaman dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Balik lagi dengan saya, Sofi, kurator dari podcast Dosis Horor. Sebelum ke cerita, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian semua, sobat Dosis Horor yang sudah follow, share, dan subscribe podcast Dosis Horor di Spotify, di YouTube, ataupun di platform lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk yang belum follow dan subscribe, ayo follow dan subscribe podcast Dosis Horor supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah pengalaman misteri untuk kalian semua. Episode sebelumnya. Entah efek obat atau kepalaku yang memang sudah sangat berat. Baru beberapa saat berbaring, aku sudah tidur. Sayup-sayup terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Aku pun bangkit dengan mata masih setengah tertutup, menggapai gagang pintu lalu membukanya. "Din," sapa seseorang di hadapanku. Aku langsung membuka mata lebar-lebar saat melihat Mas Karno sudah berdiri di depan pintu. Teriakku saya membanting pintu. Bersambung. "Pergi Mas, jangan ganggu saya," teriakku seraya meringkuk di atas kasur sambil menghadap tembok. Terdengar suara pintu terbuka. "Pergi!" Puk, seseorang menepuk tubuhku. Dengan cepat ku menepisnya. "Din, lu kenapa?" tanya suara di belakangku. "Ini gue, Mas Karno." Aku berusaha tenang. "Beneran Mas Karno?" tanyaku masih meringkuk menghadap tembok. "Iya, siapa lagi? Kata si Mahmud lu lagi sakit, jadi gue minta antar kemari. Sekalian lihat kosan lu, tuh orangnya." "Ada apa Mas? Itu si Udin nampak ngeringkuk gitu," tanya suara yang mirip dengan Mahmud. "Gak tahu Mud, ketakutan dia, kayak abis lihat setan." Perlahan ku membalikan badan. Ternyata benar-benar Mas Karno dan Mahmud. "Ada apa sih Din? Lu dari tadi pagi aneh banget, kagak mau cerita." Ku ambil posisi duduk di atas kasur. Kemudian menceritakan kejadian semalam. "Seriusan ada setan mirip gue?" tanya Mas Karno. "Iya Mas." "Lu udah baikan belum?" Ku pegang kening, tidak terasa panas. "Kayaknya udah. Emang kenapa Mas?" "Ya temenin gue lah sip malam. Dengar cerita lu, gue jadi serem sendirian." "Duh, pusing Mas," ucapku seraya membaringkan badan di atas kasur. "Gak usah pura-pura lo," Mas Karno memukulku dengan bantal. "Au, sakit Mas. Buruan mandi terus berangkat. Ntar gue traktir makan. Lo belum makan kan?" Aku menggelengkan kepala seraya melihat jam. Sudah pukul 5 sore. "Saya sholat dan mandi bentar ya Mas." "Ya udah buruan, gue tunggu di luar." Bergegas ku bangkit, pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dan sholat, ku hampiri Mas Karno dan Mahmud di depan. "Udah?" tanya Mas Karno. "Udah." "Oh ya Din, tadi lo ditanyain sama Pak Kosim." "Wah, semoga ada kabar baik.
Kabar baik apa? Tentang Mita. Semoga Pak Kosim udah dapat alamat rumahnya, biar jenazahnya bisa cepat dianterin ke rumahnya. Terus nggak gentayangan lagi di rumah sakit. Jelasku. Oh, yuk gas. Kasihan Bahar ditinggal sendirian, ajak Mahmud. Kami pun pergi ke rumah sakit. Setibanya di parkiran rumah sakit, kuedarkan pandangan, mengecek motor Pak Kosim. Ada, berarti beliau belum pulang. Ingin sekali pergi ke kamar mayat, menghampirinya. Namun, rasa traumaku akan kehadiran Mita di sana membuatku mengurungkan niat. Lebih baik menunggunya di musola saja. Sebelum azan maghrib berkumandang, aku sudah duduk di depan musola. Dari kejauhan, terlihat Pak Kosim sedang berjalan mendekat. Kuurai senyuman seraya menyambut kedatangannya. "Sholat dulu aja, Dek. Nanti ada yang Bapak mau omongin," ucap Pak Kosim. "Iya, Pak." Kami pun sholat berjamaah. Setelah itu duduk di bangku dekat musola. "Gimana, Pak? Apa ada kabar tentang Mita?" tanyaku. "Ada. Alhamdulillah. Alamatnya udah ketemu." "Belum, Dek." Aku langsung menunduk kecewa. "Tapi Bapak dapat nomor yang bisa dihubungi." Kuangkat kepala lalu tersenyum. Setidaknya ada harapan jenazah Mita bisa segera dikembalikan ke rumahnya. "Apa Bapak udah coba hubungi nomornya?" tanyaku. "Udah, cuma nggak diangkat. Kata orang yang ngasih nomornya, nama Mita mirip sama temennya di kampung yang deket sama air terjun kemarin. Nah, itu nomor temannya yang lain, yang katanya masih tinggal di sana," jelas Pak Kosim. "Boleh Bapak coba telepon lagi? Siapa tahu sekarang diangkat." Pak Kosim mengambil ponsel dari saku celananya, kemudian menghubungi nomor itu. Telepon tersambung, tapi tidak diangkat. Terdengar suara putus-putus dan kurang begitu jelas dari balik telepon. "Waalaikumsalam," balas kami kompak. "Halo, apa benar ini nomor Betty?" tanya Pak Kosim. Suaranya masih tak begitu jelas dan putus-putus. "Mungkin sinyal di sana kurang bagus, Pak," ucapku. "Iya, suaranya kresek-kresek gitu." "Halo," sapa Pak Kosim dengan suara agak tinggi. "Yah, ditutup, Pak," ucapku kecewa. "Iya, besok Bapak telepon lagi. Semoga aja sinyal di sana udah bagus." "Gak dicoba sekali lagi, Pak?" Aku sedikit memaksa. "Adek mau coba?" Pak Kosim menyerahkan ponselnya padaku. Kemudian kuhubungi lagi nomor tadi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Tidak tersambung. "Kan sudah dibilang besok aja." "Iya, Pak," balasku seraya menyerahkan ponselnya. "Kalau adek masih penasaran, tulis aja nomornya, nanti telepon sendiri." "Tapi saya kan nggak punya handphone, Pak." "Iya, Bapak juga tahu, kan bisa pinjem handphone orang lain." "Ya, aku baru inget kalau Mas Karno punya ponsel. Nanti saya bisa pinjem handphone Mas Karno. Boleh minta nomornya, Pak?" Pak Kosim mengeluarkan secari kertas dan pulpen dari tasnya. Kemudian menulis nomor tadi. Betty, itu nama yang tertera di atas nomor. Aku berharap
dia benar-benar tahu tentang Mita. Aku dan Pak Kosim beranjak dari kursi, lalu berjalan menuju luar gedung rumah sakit. Lama banget, Din. Mas Karno langsung menyambutku dengan omelan. Kan tadi udah bilang mau ngobrol sama Pak Kosim dulu, sahutku saya berjalan masuk ke dalam pos. Oh ya Mas, boleh nggak pinjem handphonenya? Tanyaku. Buat apaan? Buat nelepon. Nelepon siapa? Cewek? Iya, cewek. Cie, harusnya kalau PDKT cewek tuh pakai handphone sendiri. Masa minjem? Nggak modal banget loh, Din. Bukan untuk PDKT, tapi mau nyari alamat. Udah kayak Ayu Ting Ting aja nyari alamat. Kan udah saya bilang Mas, saya sama Pak Kosim lagi cari alamat rumah Mita buat anterin jenazahnya, jelasku. Oh iya, gue lupa. Nih, Mas Karno menyerahkan ponselnya. Semoga aja ketemu, biar kagak gentayangan mulu. Gue jadi takut buat patroli malam, jelas Mas Karno. Jemariku menari di atas keypad ponsel, mengetik nomor yang tertulis di kertas satu persatu. Sapa suara seorang wanita dari balik telepon. Suaranya kini terdengar lebih jelas. Waalaikumsalam. Apa benar ini nomor Betty? Tanyaku. Iya, ini siapa ya? Nomornya nggak saya kenal. Nama saya Jamaluddin, satpam rumah sakit. Ada apa ya, Pak Jamal? Telepon ke sini. Tanyanya. Apa Mbak kenal sama Mita? Mita yang mana ya? Nama lengkapnya apa? Saya nggak tahu nama lengkapnya, tapi dia bilang namanya Mita. Ya, Bapak tanyain aja ke orangnya. Masalahnya, aku ragu melanjutkan ucapan. Masalah apa, Pak? Masalahnya yang namanya Mita ini udah meninggal. Loh, terus Bapak tahu nomor saya dari siapa? Masa setan? Ya ampun, aku lupa bertanya Pak Kosim dapat nomornya dari siapa. Dikasih orang, Mbak. Iya, siapa? Saya juga nggak tahu. Gimana sih? Sepertinya dia kesal. Maaf, Mbak. Tolong jangan tutup teleponnya. Apa bener Mbak nggak tahu nama Mita? Enggak. Telepon langsung ditutup. Aku terduduk lesu di kursi sambil menatap ponsel di genggaman. Kenapa, Din? Tanya Mas Karno. Dia nggak kenal Mita, Mas. Balasku lesu. Gak usah dipikirin. Siapa tahu nanti ada yang tahu alamatnya. Toh, polisi juga masih ngelakuin penyelidikan. Iya, Mas. Cuman saya tuh udah mulai capek sekaligus kesal, diteror terus. Padahal niat saya kan baik bantuin dia. Kenapa juga dia malah ganggu terus? Keluhku. Gue nggak bisa bantu sih, Din. Kalau di posisi lu, gue pun pasti capek sekaligus takut. Cuma dia pasti punya alasan sendiri kenapa milih lu. Padahal kan ada banyak orang di sini. Tumben, Mas bijak bener. Gue kasih tahu baik-baik malah ngeledek loh. Canda, Mas, canda. Aku pun bangkit dan berjalan menghampirinya. Nanti saya ganti pulsanya, Mas. Santai aja, Din. Makasih, Mas. Dah, jangan lemas gitu. Ntar sakit gigi lagi. Gue yang berabe. Mas juga udah 2 kali sakit. Bikin saya jaga sendirian. Mas Karno tertawa. Sengaja, biar lu makin berani. Emang Mas udah berani? Kagak, sahutnya, membuatku tertawa. Sampai menjelang tengah malam, aku hanya duduk saja di depan pos, sambil mendengarkan Mas Karno bercerita tentang kehidupan pribadinya.
Pertama kali ngerantau ke sini, gue kerja jadi cleaning service di kantor. Kira-kira setahun lah. Terus gue pengen coba buka usaha kecil-kecilan. Sayangnya gagal. Jadi aja harus kerja lagi. Kebetulan ada tawaran satpam di rumah sakit ini. Cerita Mas Karno. Gue pikir kerja jadi satpam ya nggak berat-berat amat. Paling cuman duduk terus patroli bentar. Soalnya jarang kan ada maling di rumah sakit. Kebanyakan paling keluarga pasien yang marah-marah, sambungnya. Jalan beberapa bulan dan mulai ngerasain shift malam. Nah, di situ gue baru tahu beratnya di mana. Gue juga jadi tahu alasan kenapa satpam shift malam banyak yang gak kerja lama. Ternyata banyak yang diteror sama penghuni rumah sakit ini, sambungnya. Terus gimana Mas bisa tahan kerja di sini sampai 5 tahun? Tanyaku. Ya ditahan-tahanin aja. Lagian selama ini gue belum pernah diganggu parah kayak yang lu alamin sekarang. Paling cuma lihat dari jauh atau sekelebat aja gitu. Lama-lama juga biasa. Walau tetap aja masih sering takut. Saya juga nggak tahu Mas. Padahal baru kerja di sini. Kenapa malah yang paling banyak diteror? Apalagi kemarin, udah yang paling parah-parahnya. Mungkin lu punya keturunan bisa lihat setan kali, Din? Kagak, Mas. Orang selama saya jadi satpam di perkantoran aja, gak pernah lihat setan sejelas ini. Kayaknya emang di sini aja kali yang angker. Ya maklum juga sih, rumah sakit tua dari zaman Belanda. Kata orang-orang pohon beringin ini juga udah tua. Dari sebelum rumah sakit ini dibangun. Mas Karno menunjuk pohon beringin di depan pos. Pantesan kemarin saya lihat Mas duduk di sana. Kan gue di rumah, Din. Maksudnya setan yang mirip sama Mas. Oh, yang tadi lu ceritain di kosan. Iya, Mas. Tiba-tiba tercium bau ubi bakar. Mas, nyium bau nggak? Tanyaku. Bau apa, Din? Kayak bau ubi bakar. Hah? Mana ada yang bakar-bakar ubi di rumah sakit, Din? Tuh, di jalan aja sepi, warung pada tutup. Ya, nggak tahu, Mas. Hidung lu rusak kali, Din? Enggak, Mas. Ini saya masih nyium baunya. Ucapku dengan hidung yang kembang kempis. Mas Karno bangkit. Ih, gue langsung merinding, Din. Tuh kan, Mas sendiri yang mancing-mancing cerita begituan. Sekarang pasti ada yang datang. Semoga aja bukan Mita, celetukku. Ah, gue ke dalam aja nonton TV. Mas Karno berjalan ke dalam pos, sementara aku masih duduk di depan. Selang beberapa saat kemudian, tubuhku mulai merinding, ditambah melihat salah satu dahan pohon beringin bergoyang-goyang. Padahal dahan di dekatnya tidak bergerak sama sekali. Bergegas aku bangkit, masuk ke dalam pos. Ada apa, Din? Tanya Mas Karno heran. Enggak ada apa-apa, Mas. Cuma saya lihat dahan pohon beringinnya goyang-goyang sendiri, sahutku. Angin kali. Yang lain gak gerak, Mas. Masa sih? Coba Mas lihat aja sendiri. Aku dan Mas Karno menoleh ke belakang. Kebetulan pohon beringin itu masih terlihat dari pos. Sontak kami berteriak saat melihat Mita sedang bergelantungan terbalik di dahan pohon itu. Lu lihat gak, Din? Teriak Mas Karno sambil menghadap tembok. Lihat, Mas. Dia itu namanya Mita. Sahutku ikut menghadap tembok. Asli serem bener. Ngapain sih dia gelantungan di situ? Mana saya tahu, Mas. Coba Mas tanyain aja. Lu aja kan kenal. Ogah, Mas, ogah. Cukup lama kami mempertahankan posisi. Intip, Din. Dia udah pergi belum? Perintah Mas Karno. Mas aja dah, tolakku. Lu kan udah biasa, gue baru pertama kali. Udah buruan lihat, pegel gue lama-lama. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang.
Mita sudah pergi. Udah nggak ada, Mas. Beneran loh. Iya. Mas Karno pun menoleh ke belakang. Gak kebayang kalau gue jaga sendiri bisa kencing di celana nih. Asal nggak sakit perut aja, Mas. Dia suka ikutin ke kamar mandi. Lu jangan doain apa sih? Ya enggak, Mas. Waktu terus berlalu, tak ada satupun dari kami yang berani keluar pos. Televisi masih menjadi penyelamat di saat situasi seperti ini. Din, kayaknya omongan lu jadi kenyataan, ucap Mas Karno. Spontan aku menoleh padanya. Omongan saya? Tanyaku bingung. Iya, yang tadi lu bilang jangan sakit perut. Nah, sekarang gue sakit perut. Gimana nih? Tinggal ke toilet aja, Mas. Tuh, dekat IGD. Serem, Din. Kalau ditahan, takutnya malah buang air di sini. Ya jangan, Mas. Ntar siapa yang nyiram? Temenin gue lah, Din. Terus yang jaga pos siapa? Biarin aja, nggak ada orang ini. Duh, kayak anak kecil aja, Mas. Gak malu sama umur? Pedeku. Kan lo sendiri yang nakutin gue tadi. Katanya dia suka ikut ke toilet. Ya udah buruan, aku bangkit dan berjalan keluar pos. Tunggu, Din. Mas Karno menyusulku dengan setengah berlari. Sampai di toilet, Mas Karno langsung masuk ke dalam, sementara aku menunggu di luar. Mata ini tak berhenti bergerak menyusuri setiap area di sekitarku. Tentu takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, mengagetkan. Din? Sayup-sayup terdengar suara Mas Karno memanggil. Din? Jamaluddin! Teriakannya semakin kencang. Spontan aku membalikkan badan, menghadap ke pintu. Kuulurkan tangan meraih gagang pintu. Pintu terkunci. Tersambung.